diketahui ada senyawa karbohidrat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia. Kemudian ditanyakan, senyawa karbohidrat apakah yang tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia ini? Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui contoh-contoh senyawa karbohidrat dan dapat kita temukan di mana senyawa karbohidrat itu. Nah, kita tahu karbohidrat itu dibagi menjadi 3 ya. Ada monosakarida, ada disakarida, dan polisakarida. Contoh dari monosakarida seperti yang kita tahu ya, ada glukosa, ada fruktosa, dan galaktosa. Nah, untuk disakarida contohnya seperti yang kita tahu ada sukrosa, ya, sukrosa, lalu ada maltosa, dan ada laktosa. Sedangkan untuk polisakarida ya, contoh senyawanya adalah pati atau biasa juga kita sebut dengan amilum. Bisa kita temukan pada nasi atau biji-bijian ya. Lalu ada glikogen dan ada selulosa. Sebenarnya ada contoh lain tapi kita sebutkan 3 ini dulu. Nah, monosakarida dan disakarida terdapat pada makanan. Ya. Contohnya, yang pertama ada glukosa. Glukosa terdapat pada roti dan nasi, serta ada yang lainnya. Kemudian, untuk fruktosa dapat kita temukan pada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Sedangkan untuk galaktosa dapat kita temukan pada olahan dari susu. Contohnya seperti keju, ada juga yogurt. Ya. Itu untuk golongan monosakarida. Sedangkan untuk golongan disakarida juga terdapat pada makanan, sama seperti monosakarida. Nah, yang pertama ini sukrosa. Sukrosa biasanya kita sebut juga dengan gula meja atau gula tebu. Nah, contohnya apa? Kita temukan dalam sehari-hari untuk masak, untuk minum, ya, itu adalah gula pasir. Selanjutnya ada maltosa. Untuk maltosa sendiri dapat kita temukan pada bagian dalam biji. Bagian dalam biji ya. Contohnya adalah umbi-umbian. Nah, sedangkan untuk laktosa, seperti yang kita tahu, laktosa dapat kita temukan pada susu. Nah,
tadi kita bahas contoh-contoh dari monosakarida dan disakarida yang keseluruhannya dapat kita temukan pada makanan. Ya, monosakarida dan disakarida dapat kita temukan secara umum pada makanan. Nah, makanan ini seperti yang kita tahu dapat dicerna di dalam tubuh kita. Karena apa? Karena di dalam tubuh kita terdapat enzim yang bisa mengolah makanan tersebut dan diserap oleh tubuh. Kemudian, di polisakarida terdapat pati atau biasa disebut amilum. Pati dan amilum juga terdapat pada makanan, seperti nasi yang tadi saya sebutkan. Ya, seperti gandum. Dan juga ada beras. Ya, beras yang diolah menjadi nasi yang kita makan terdapat amilum. Kemudian polisakarida selanjutnya adalah glikogen. Nah, glikogen ini terdapat dalam tubuh manusia sebagai energi cadangan. Nah, disimpannya di mana? Ada di hati dan juga otot manusia. Nah, terdapat yang namanya proses glikogenesis. Glikogenesis adalah perubahan dari glukosa untuk menjadi glikogen yang bisa menjadi cadangan energi dalam tubuh kita. Kemudian yang terakhir ada selulosa. Selulosa ini biasanya terdapat di dalam tumbuhan sebagai penyusun dinding sel. Kebanyakan pada rumput-rumputan. Nah, untuk selulosa ini kita bahas khusus sendiri karena dia terdapat pada tumbuhan rumput-rumputan. Tidak seperti yang kita tahu ya, manusia tidak bisa makan rumput-rumputan. Sehingga selulosa ini ya terdapat pada rumput-rumputan yang tidak dapat kita makan. Kenapa tidak dapat kita makan? Ya, karena tubuh kita tidak bisa mencerna si selulosa yang ada di rumput-rumputan ini. Ya, tidak bisa dicerna oleh tubuh kita. Selulosa ini dapat dicerna apabila kita memiliki enzim yang namanya selulase. Enzim selulase ini merupakan enzim yang dapat mengolah selulosa. Ya. Sedangkan kita manusia tidak memiliki enzim ini, sehingga kita tidak bisa mencerna selulosa ini ya, tidak bisa kita makan. Nah, siapa sih yang memiliki enzim selulase? Ya, itu ada beberapa hewan ya, tidak semua hewan, yaitu hewan pemakan rumput. Ya, hewan pemakan rumput. Contohnya apa hewan pemakan rumput? Ada kambing, ada sapi, ada kuda. Ya, dia bisa mencerna selulosa karena di dalam tubuhnya terdapat enzim selulase. Nah, jadi yang tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia adalah selulosa. Jawabannya adalah yang E.